Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkadang sangat susah. Hati ini udah penuh. Ada ustadz atau mungkin dibacakan ayat-ayat, sebenarnya udah kelihatan. Wah, dia nggak punya dalil, nggak punya hujah. Tapi karena masih susah untuk menerima kebenaran, dia masih tampang nggak senang. Ini akan susah datang hidayah. Walaupun kita melihat dia tuh rajin sholat, rajin ini yang dikhawatirkan di akhir hidupnya bisa melenceng, Pak. Orang-orang seperti itu. Ada orang yang dia memang menerima nasihat, tapi terkadang dia merasa dia nggak berani melawan. Dia bermaksiat tapi ketika dinasihatin dia diam aja karena dia mungkin masih ke bawah nafsunya. Dia tidak tentang kebenaran itu, dia tidak tentang, dia akui, tapi mungkin masih berat untuk dia tinggalkan ini, tinggalkan itu. Dia menerima, dia tahu. Nah ini kemungkinan. Terus tipikal-tipikal seperti ini terkadang di akhir hayatnya Allah berikan apa? Hidayah. Makanya kita ketika dengar ini Al-Quran, hadis, diam. Walaupun kita merasa, kayaknya nggak begitu deh, kayaknya nggak begitu. Ya. Akan tetapi harus sesuai pemahaman salaf, ya. Al-Quran, hadis, ada pemahaman salaf. Dipahami dengan benar. Ini nanti ada orang mengatakan Al-Quran, hadis, kemudian dia terjemahkan atau dia jelaskan sesuka hatinya. Boleh kita bantah. Banyak, Ustadz ini banyak ini, Ustadz ngejelasin yang ini A, bilang ini A, yang itu bilang B, ini bilang C. Gimana nih? Saya bingung nih. Nggak perlu bingung, Pak. Istafti qalbak. Minta fatwa hatimu. Setelah kau dengarkan penjelasan ini, dalilnya begini. Kau dengarkan penjelasan ini, dalilnya begitu. Tinggal minta fatwa hatimu. Mana yang lebih menenangkan bagimu? Dan jangan pedulikan manusia. Jangan gara-gara, waduh ini komunitasnya di sini begini nih. Ya. Minta fatwa hatimu. Yang mengatakan itu siapa? Nabi. Istafti qalbak. Selesai. Kau tenang dengan ini. Ketika dia pun mengatakan, Pak ini begini. Alhamdulillah penjelasan Ustadz kemarin itu lebih menenangkan bagi saya, Pak. Bukan saya menolak apa yang Bapak sampaikan. Tapi Alhamdulillah kemarin dijelaskan panjang lebar. Saya memang tidak hafal semua ayatnya, hadisnya. Tapi itu yang menenangkan bagi hati saya mengamalkannya seperti ini. Saya lebih tenang pendapatnya syekh ini, syekh itu, ulama ini, ulama itu, silakan. Selama ulama itu memang disepakati oleh kaum muslimin berada di atas kebenaran. Seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, silakan. Makanya kenapa para salaf ketika ditanya, ini kisah yang sangat masyhur di dalam kitab-kitab para ulama, ada di dalam kitab para ulama, diceritakan oleh Syekh kami, Syekh Hamid bin Akram Al-Bukhari ketika membacakan kitab Sahih Muslim. Beliau diantara yang mengisi majlis di Masjidin Nabawi. Beliau sampaikan ada seorang ibu tua yang datang kepada seorang hakim. Seorang ibu tua yang datang kepada seorang hakim. Bertanya suatu permasalahan. Setelah itu hakim ini mengatakan, wahai ibu, apakah engkau ingin aku jawab dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan perkataan Imam Syafi'i? Ya, kira-kira mana, Pak? Hakim ini apa? Memberikan pilihan. Apakah engkau ingin aku jawab dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan perkataan Imam Syafi'i? Maka si ibu tua ini mengatakan, wahai hakim, sampaikan kepadaku perkataan Imam Syafi'i. Karena aku lebih percaya pemahaman Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pemahamanmu kepada Al-Quran dan Sunnah.
Si hakim tadi kalau dia mau berkata dengan Al-Quran dan Sunnah langsung, berarti dengan pemahaman dia. Tapi Imam Syafi'i ketika menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah juga enggak? Ada bapak-bapak di sini yang berani Imam Syafi'i enggak dari Al-Quran Sunnah? Semua kita sepakat, para ulama semua mengatakan demikian. Ya. Ini menunjukkan apa? Yang paling penting itu pemahamannya, Pak. Pemahaman. Ini pemahaman siapa? Bapak sampaikan Al-Quran Sunnah. Pemahaman siapa? Ini yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ini yang saya lebih tenang. Ya sudah, Bapak nggak usah debat lagi. Biarkan dia. Ini namanya toleransi. Di sini nggak mungkin Pak satu pendapat. Bapak sama ibu di rumah tidur satu ranjang. Beda nggak pendapatnya? Beda. Kadang buat mendidik anak aja beda pendapat. Kalau yang mau perbedaan-perbedaan ini terus diperpanjang, ini nggak bisa. Selama memang asalnya sama, ada pondasinya, ada ulama yang menjelaskannya, tenang untuk hatimu bukan karena fanatisme. Wah, karena saya kelompoknya saya ini, karena organisasi saya ini, karena kampung saya ini, karena saya orang sini, suku saya sini. Saya tidak akan nerima. Karena organisasi sama, beda suku juga beda jadi amaliyahnya, Pak. Organisasi A, tapi dia di Sunda dengan yang di Bekasi beda. Ya. Banyak kalau yang daerah-daerah Sunda kayak di Bogor, di daerah-daerah gunung, daerah Purwakarta di sana, itu kalau khutbah Jumat mereka pakai bahasa Arab, Pak. Yang orang Sunda di sini tahu ya. Tapi kalau udah di sini, padahal sama-sama satu organisasi, amaliyahnya sama. Bagi mereka nggak afdol yang dilakukan oleh bapak-bapak organisasi yang sama dengan mereka tapi tinggalnya di sini. Ya. Sehingga jangan itu yang kita jadikan patokan. Tapi apa tadi? Al-Quran, Sunnah sesuai pemahaman salaf. Salaf yang dimaksud siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in, 3 generasi terbaik. Adapun yang menyebabkan hilangnya hidayah, ya, keengganan atau ketidaksungguhan untuk berdoa kepada Allah, memohon hidayahnya. Ini tadi kita katakan orang yang ingin mendapatkan hidayah minta kepada Allah bersungguh-sungguh. Yang menyebabkan hilangnya hidayah, nah itu tadi, tidak bersungguh-sungguh meminta hidayah kepada Allah. Karena hidayah itu di tangan siapa? Allah. Makanya sampai Nabi SAW pun berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus meminta hidayah Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Aisyah dengar ini, langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau masih berdoa yang seperti ini? Padahal kau telah diampunkan dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya hati kita ini berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah balak-balikkan sesuai kehendaknya. Maka kita harus tetap terus meminta. Sampai Nabi pun yang udah jelas tetap terus meminta. Ya. Berdoa terus hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan kebenaran. Tunjuki aku di atas kebenaran ya Allah. Dan duduk. Setelah doa ada upayanya, duduk di majelis ilmu. Dengarkan, ini dibacakan Al-Quran. Maka lihat, si Ustadz A, B, C, banyak nih Ustadz. Lihat, mana yang paling sering mengucapkan Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Maka duduk di situ. Kalau yang ini banyakannya kisah, cerita, tawa. Nah ini berarti bukan Al-Quran dan hadis. Udah cerita, ditafsirkan lagi kan ini. Perkataan ulama, terus tafsir. Syekh ini mengatakan begini, maka maksudnya begini. Kebanyakan begitu. Tapi harusnya apa? Al-Quran, hadis, baru ada penjelasannya, pemahamannya dari
Sahabat. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan oleh ulama. Kalau kecuali memang pembahasannya atau kata-katanya udah jelas. Ada kata-kata yang sudah jelas, terang. Bagi orang awam pun mudah kita memahaminya. Seperti tadi apa? Hadis innaka la tahdi, atau ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Jelas kan? Jelas. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas enggak? Jelas. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim semua kita sudah ingat, tahu apa yang dimaksud. Apa itu? Islam. Walaupun ada nanti beberapa sahabat mengatakan yang dimaksud adalah tauhid. Sama juga ujungnya ke sana. Ya. Hidayah, kenapa hidayah itu ada hidayah taufik yang hanya dari Allah, dan ada yang kedua hidayah irsyad, juga dari penjelasan Nabi SAW. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Allah beri hidayah dengan sebabmu satu orang, itu lebih baik bagimu daripada kendaraan mewah. Berarti ada hidayah irsyad yang itu dengan sebab manusia. Seorang terkadang dia bergelimang maksiat, kemudian dia dengar penjelasan salah seorang kiai, syekh atau ustadz, habis itu dia taubat. Berarti hidayah karena sebab kiai tadi. Sebab, hanya sekedar sebab. Maka kita nggak boleh bilang ana dapat hidayah karena si itu, karena saya ini. Jangan bilang karena, tapi sebab. Adapun karena itu karena Allah. Saya dapat hidayah sebab waktu itu saya ikut kajian, nggak sengaja datang melihat rame-rame, saya duduk aja. Masya Allah penjelasannya semua, subhanallah, menenangkan hati saya. Karena hati ini Pak nggak mungkin mengarahkan seseorang kepada kemaksiatan. Makanya kenapa kata Nabi istafti qalba. Baik, itu secara keseluruhan penjelasan atau pemaparan kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang kurang pantas, kurang tepat, ataupun menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu, saya meminta maaf, ya, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang benar, yang baik itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.